selamat datang di YouTube Rumah Dandelion. Kembali bersama aku, Rizkina, aku psikolog anak dan remaja. Hari ini tapi aku nggak sendirian, ada teman aku nih. Silahkan boleh memperkenalkan diri. Halo, aku Kanti, psikolog anak juga di Rumah Dandelion. Nah, jadi aku dan Kanti ini sama-sama ya, kita psikolog anak dan remaja juga gitu. Hari ini sebenarnya aku mau membahas suatu hal yang sering dialami oleh orang tua nih. Biasanya kan orang tua itu datang ke psikolog nih dengan berbagai macam keluhan. Tapi keluhan itu biasanya selalu ada, yaitu tentang makan. Nah, kalau dari pengalaman Kanti sendiri nih, klien-klien yang datang dengan keluhan makan tuh biasanya tentang apa aja sih spesifiknya? Ya memang itu tuh kayak keluhan yang walaupun orang tua awalnya nggak datang karena itu, tapi ternyata kesebut juga. Iya, setuju. Karena ya memang itu tuh banyak banget kayak orang tua yang tiba-tiba mengeluhkan, oh kalau misalnya mau makan, anaknya itu tuh harus muter keliling komplek dulu gitu. Harus naik motor dulu keliling komplek baru mau makan dengan anak. Atau kayak misalnya pas makan itu harus sambil ada distraksi, nonton gitu. Itu juga banyak yang cerita kalau misalnya pas makan itu ada tekstur-tekstur tertentu yang dia nggak mau gitu, jadi picky banget nih cuma mau ini doang. Begitu cara masaknya beda, udah ditolak semuanya gitu. Udah masak 3 kali dengan 3 cara yang berbeda, semuanya ditolak gitu. Jadi banyak kan sih memang kasus-kasusnya seperti itu. Dan ada sampai yang ngeh banget, misalnya dia nggak suka tahu misalnya gitu, terus tahunya dikecil-kecilin di dalam nasi gitu, tetap nggak suka gitu. Tahu, daging tuh yang paling sering juga, walaupun udah dicincang-cincang tapi anaknya tahu aja gitu, walaupun kayak kecil-kecil seperti itu pas masuk tuh kayak langsung dilepeh gitu, atau tiba-tiba yang kayak gitu. Banyak tuh yang seperti itu. Nah, itu kan banyak ya variasi dari keluhan tentang makan. Sebenarnya arahnya tuh atau root cause-nya atau penyebabnya tuh apa sih biasanya? Sebenarnya ada banyak faktor ya yang juga berperan gitu. Tapi biasanya memang kita perlu melihat itu, balik lagi pertama perbedaan sensorik gitu ya. Jadi perbedaan sensitivitas sensori setiap anak. Gitu. Ada beberapa anak yang memang punya sensitivitas tertentu nih, entah itu dari rasa, itu dari tekstur, bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi visual pun juga gitu. Begitu makanannya beda dikit, warnanya beda dikit, mirip sama hal lain misalnya, udah langsung nggak mau makan misalnya gitu. Jadi kita perlu melihat dari perbedaan sensorik itu juga. Nah, tapi selain dari situ biasanya juga ada pengalaman awal makan gitu, sama respon sekitar lingkungan. Karena nggak bisa kita pungkiri itu tadi kan, pengenalan makan itu kan pada beberapa kasus ada yang memang orang tua yang mungkin terburu-buru gitu dari segi pengenalan teksturnya, bisa jadi belum sesuai nih sama kesiapannya si anak misalnya. Atau terburu-burunya dalam makannya sendiri gitu, kayak ayo cepet ini, ayo lagi misalnya kayak gitu. Jadi cukup banyak pressure-nya gitu dalam kegiatan makan, sehingga akhirnya anak ngembangin asosiasi yang negatif nih terhadap si kegiatan makannya itu sendiri, bukan sebagai kebutuhan, tapi akhirnya jadi ya harus gitu, terus-terusan seperti itu. Sedangkan anak-anak ada yang lebih eksploratif pas kegiatan makannya, pengenalan makannya. Akhirnya ya mereka mengembangkan rasa aman dan happy gitu dalam kegiatan si makan itu sendiri. Tapi selain dari kedua hal itu juga ada pola interaksi. Gitu. Nggak bisa kita pungkiri ya itu tadi, anak-anak kan bukan robot, sehingga ada momen-momennya, ada fase-fasenya di mana mereka makan ya sedikit lebih lama atau ya lebih sedikit jumlahnya gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua pasti cemas pas melihat itu, sehingga akhirnya pas anak menunjukkan itu kita terlalu cepat untuk ngasih cara lain. Mereka lebih cepat nih kalau misalnya nontonnya pakai TV atau nonton, atau pas lagi kayak gitu akhirnya ini ada langsung masuk misalnya kayak gitu. Akhirnya ada pola baru gitu, yang mana anak sedikit-sedikit akhirnya menunjukkan resistensi gitu, dan akhirnya ngembangin pola baru bahwa kegiatan makan ya harus sambil nonton, makan ya harus sambil main, jalan-jalan harus apa dulu misalnya seperti itu gitu. Jadi biasanya memang ada hal-hal itu sih yang cenderung lebih mempengaruhi. Tapi sebenarnya kita juga paham ya, orang tua tuh pasti ada kecemasan khusus banget untuk
masalah makan ini karena kan mengejar berat badan ya gitu, dan itu nanti mengaruhnya ke perkembangan dan lain sebagainya. Tapi balik lagi tadi kalau dari beberapa hal yang disampaikan oleh Kanti, yang pertama kan kita harus lihat tuh secara sensorinya gimana, yang kedua kita juga harus lihat dia itu ada nggak secara pola interaksi kita yang berikan sehingga dia malah membuat suatu kebiasaan baru gitu, dan itu dilakukan lagi gitu, dan mempengaruhi secara umum terhadap si makannya ini gitu. Nah aku juga inget nih adekku itu waktu kecil dia dipaksa untuk makan buah-buahan sampai kenyang banget. Jadi dia trauma sebenarnya. Dia mengingat reaksinya, nggak suka ketika dia cium bau buah-buahan tuh udah langsung kayak mual gitu rasanya. Nah itu juga pengalaman di awal itu juga penting ya untuk memberikan hal menyenangkan sama makan. Nah lalu gimana nih caranya? Kalau misalnya udah terlanjur gitu, sensorinya emang sensitif nih gitu, misalnya pada beberapa tekstur, terus juga udah terlanjur pola interaksi dan lain-lain juga kita melakukan seperti itu, terus apa yang bisa dilakukan orang tua? Memang kalau yang pertama dari segi sensori gitu ya otomatis kita perlu banyak eksplorasi lagi gitu, perlahan-lahan gitu. Jadi mungkin itu tadi kita coba ambil bahan makanan yang biasa memang jadi makanan gitu, itu yang dimainkan di dalam konteks di luar kegiatan makan gitu. Jadi entah itu kita bikin kue, entah itu kita bikin apa, ya cuma campur-campur makan, setidaknya dimana mereka eksplorasi aja nih teksturnya nih bahan makanan tuh seperti ini loh, bau-baunya tuh seperti ini gitu. Terus kalau misalnya kita bisa juga gitu, jadi ada momen-momen juga yang kita eksplorasi rasanya gitu, entah itu kita bikin oke kita lagi jadi chef misalnya, yang ini rasanya asin nih, akhirnya ini yang dijual di sini gitu, ini yang rasa manis di bakery misalnya kayak gitu. Jadi ada dia tasting juga rasa-rasanya gitu. Harapannya ya akhirnya mereka mulai mengembangkan toleransi sedikit demi sedikit gitu. Pasti nggak dalam waktu yang cepat gitu kayak langsung bisa, enggak, tapi ya kita targetnya adalah mengembangkan toleransi itu sedikit demi sedikit supaya akhirnya mereka lebih bisa untuk menerima gitu tekstur maupun bau maupun ya rasa itu gitu. Kadang terbantu juga kalau kita masak bareng gitu, karena buat anak-anak itu tadi pas masak misalnya pas motong-motong kan suka ada bau-bau bahan masakan mentahnya yang keluar gitu, atau pas kita masukin kita goreng kita rebus itu kan biasa suka ada bau-baunya, teksturnya berubah gitu. Buat mereka itu juga bisa menjadi salah satu tadi untuk membangun toleransi gitu, karena sedikit demi sedikit kan mereka jadinya tuh bau yang kayak gini nih biasanya makanan yang ini gitu, oh ini bau yang kayak gini udah kebayang, oh ini waktu itu sensori lagi main yang ini gitu. Jadi yang kita kembangkan juga adalah experience positifnya gitu, jadi bukan kegiatan bau ini tuh pas lagi kegiatan makan yang begini berat misalnya kayak gitu, yang negatif asosiasinya. Betul. Jadi itu juga perlu, karena ya itu tadi balik lagi sensori itu dibentuk di dalam kegiatan bermain pun itu akan sangat membantu gitu. Yang kedua dari segi kebiasaan ya mungkin kita masih mengadopsi feeding rule juga gitu kan, bahwa harus ada batas waktu. Bukan berarti kayak kita tunggu sampai 2 jam 3 jam ya yang mana anaknya udah bosan duluan gitu. Jadi itu tetap perlu gitu. Terus balik lagi ya tanpa distraksi itu juga perlu untuk kita jaga. Tapi yang kita tidak boleh lupa juga adalah suasana makan harus menyenangkan gitu. Karena makan kan bukan sekedar makan ngisi perut, enggak. Tapi makan itu kan sebenarnya juga salah satu momen untuk kita bonding gitu, interaksi. Ketika kegiatan makan yang menyenangkan, anak juga akan lebih terbuka untuk makanan baru gitu. Makanya kalau kita lihat pas sudah besar pun kita makan kan lebih enak ditemenin orang, ngobrol sambil ngobrol daripada makan sendiri gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk bangun rutinitas lagi untuk kegiatan makan. Tapi ini juga menarik ya berkaitan dengan sensori. Itu mungkin orang merasa kayak apa sih hubungannya makannya pinter gitu dengan main sensori gitu, main kotor-kotoran, pegang hal-hal yang lain. Itu kan sebenarnya juga berkaitan sekali ya. Dan kalau menurut aku tuh kaitannya bolak-balik gitu. Jadi anak juga belajar sensori ketika makan juga gitu. Jadi si sensori ini sebenarnya hal yang penting. Betul. Nah ya itu tadi benar gitu. Kalau misalnya kita anggaplah makan spaghetti yang kemana-mana gitu kan. Kalau misalnya anak-anak masih makan kayak gitu. Kalau kayak
ya nggak bisa kita mikir, kadang kita pengen kayak aduh lap dulu deh gitu, tapi kan anak jadinya nggak nyaman dengan tekstur itu di dalam mulutnya, di tangannya yang seperti itu gitu. Jadi yes, itu berhubungan banget sih sensori dan kebiasaan. Dan yang paling penting mungkin tadi ya dari apa yang Kanti sampaikan tuh harus bersabar menunggu proses. Siapa tahu anaknya lagi belajar gitu. Jadi jangan cepet-cepet untuk kasih alternatif yang lain. Jangan cepet-cepet, oke, aku harus apa lagi nih gitu. Karena dikejar sih tadi ya berat badan dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu juga bisa sedikit menenangkan buat orang tua. Karena ya memang itu tadi kan, maksudnya untuk mengenalkan satu makanan baru aja ya biasanya akan membutuhkan exposure 10 sampai 15 kali. Betul, gitu. 10 sampai 15 kali. Gitu. Setelah kita kasih exposure begitu dan ternyata respon dia memang semenolak itu, ya berarti mungkin ada sesuatu yang kita perlu untuk cek lebih lanjut. Iya. Gitu. Tapi itu masih cukup wajar kok gitu untuk anak-anak menunjukkan penolakan atau belum begitu suka ketika baru dikenalkan dengan makanan. Gitu. Jadi preferensi ini baru bisa kelihatan kalau udah coba 10-15 kali terus ternyata anak tetap gak suka, ya berarti ada kondisi lain mungkin gitu, kita bisa next ke yang lain istilahnya. Tapi kalau misalnya baru 1 kali 2 kali, ya udah dicoba lagi aja, nggak harus dalam waktu dekat, mungkin kapan lagi dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau misalnya nih yang terakhir mungkin pertanyaannya ya, kalau misalnya ternyata dari tadi masalah sensori dan lain sebagainya itu, selain dibantu di rumah, ada nggak bantuan yang bisa diberikan misalnya oleh entah itu expert ya sebagai psikolog ataupun expert lain nih untuk membantu anak lebih bisa mengelola tadi ya ambang toleransi dia. Kalau memang ternyata itu tadi kita udah pernah coba-coba gitu, kita udah eksplorasi juga di rumah gitu, dan ternyata memang masih menunjukkan kesulitan yang sama. Betul. Gitu. Ya penting sih untuk kita cek dulu nih gitu ke tadi tuh entah itu psikolog anak, dokter tumbuh kembang misalnya, untuk tahu dulu apakah ada kondisi tertentu gitu, atau tadi sensory processing disorder misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang kita perlu cek juga gitu. Kalau memang ternyata terbukti ada, ya biasanya memang terapi sensori integrasi itu yang akan sangat membantu gitu, karena kan anak akan secara terstruktur tadi fun gitu distimulasi gitu, gitu tadi toleransinya di stimulasi lah seperti main kan ya sebenarnya ya dalam kegiatan main, tapi dia lebih terstruktur aja nih gitu, karena udah sesuai dengan kebutuhan sensori si anak. Karena kan kebutuhan sensori memang beda-beda di setiap anak. Betul, dan ya profil sensori itu pasti beda-beda di setiap anak. Jadi kalau ada salah satu profil yang menurut kita, oh ini kayaknya butuh dicek misalnya gitu, butuh diperiksa atau butuh distimulasi intensif, kenapa tidak ya gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Dari Mbak Kanti, jadi manggil Mbak sekarang. Ada yang mau ditambahkan mungkin atau kata-kata terakhir berkaitan dengan masalah makan ini? Untuk menyemangati orang tua. Yes, betul banget. Itu stressful banget gitu kegiatan makan, apalagi ketika anak lagi GTM itu stressful banget. Tapi mungkin tadi yang kita perlu untuk perhatikan adalah kita cari root cause-nya apa gitu. Karena balik lagi ya kalau kita akhirnya langsung berfokus untuk menangani saat itu juga, ya mungkin akhirnya jadi pendekatan yang nggak sesuai juga dengan anak gitu. Jadi kita perlu untuk cari tahu juga root cause-nya apa. Dan kembali lagi kita perlu menenangkan diri. Betul. Bahwa ini proses yang mungkin normal gitu, mungkin umum dialami oleh anak, dan ketika kita responsif dalam memberikan atau menyesuaikan dengan kebutuhannya, ya itu akan kontrak kembali. Oke, jadi semangat ibu bapak gitu yang di rumah sedang mengalami masalah ini, tidak sendirian. Ini masalah yang memang wajar dan dialami oleh banyak orang, tapi bukan berarti kita juga jadinya membiarkan itu ya, tetap ada hal yang bisa kita lakukan. Baik kalau begitu, terima kasih banyak Mbak Kanti atas kehadirannya. Jangan lupa untuk ibu bapak parents yang ada di rumah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, dikonsultasikan lebih lanjut, boleh datang ke Rumah Dandelion atau juga boleh tulis di kolom komentar kalau ada yang mau dibahas berkaitan dengan topik-topik selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini kalau ibu bapak dan parents yang ada di rumah suka. Kalau begitu, kita akhiri sesi kali ini. Kita pamit. Terima kasih. Bye.